Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sakina. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek 4 mengenai formulir survei web atau HTML visual. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang contoh. Jadi pada contoh ini kita dituntun untuk membuat dokumen Notepad berupa formulir survei yang akan disimpan dalam bentuk hypertext markup language atau yang disebut dengan HTML sehingga kita dapat digunakan sebagai halaman web. Nah, pada pembuatan formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Nah, contoh terlampir pada slide tahap pembuatan formulir. Nah, di teknik ini yang pertama adalah field text. Jadi misalnya untuk field name itu di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Teknik yang kedua adalah tombol radio, misalnya you're in school. Tombol radio itu digunakan ketika jawaban-jawaban yang memungkinkan saling melengkapi. Pada kotak cek atau live on campus dan do you own a car itu serupa dengan tombol radio, tapi pengguna dapat memilih satu atau lebih dari pilihan. Kemudian di bagian penjelasan, itu area teks memungkinkan beberapa barisan ketikan, sedangkan field text itu hanya memungkinkan satu baris saja. Nah, di sebuah area teks dapat menampung sederet alamat email, tapi perusahaan juga dapat memecah-mecah alamat menjadi beberapa bagian menggunakan field text. Pilihan jenis field itu harus ditentukan oleh bagaimana perusahaan tersebut itu ingin menampilkan formulir tersebut dan menggunakan informasi yang dikumpulkan. Nah, di penjelasan selanjutnya, masing-masing field input itu memiliki minimal 2 karakter. Jadi, sebuah nama field dan sebuah nilai. Field itu dapat dinamai dengan school year, kemudian untuk nilainya juga bisa dinamai FR, SO, JR, atau SR. Nah, pengguna itu dapat melihat informasi yang ditampilkan di layar komputer, tapi komputer itu mengenali nama field dan nilai yang dialokasikan untuk field tersebut. Kemudian tahap pembuatan atau bagian-bagiannya. Nah, jadi masing-masing baris itu di atas itu masing-masing baris ini itu disebut dengan tag. Nah, di tag itu ada dua. Yang pertama tag pembuka dan tag penutup. Ini tag pembuka, kemudian ini tag penutup. Kemudian untuk menuliskan tag penutup itu kita cukup menambahkan garis miring atau di depan tag pembuka, garis miring di depan tag pembuka. Kemudian sebagian besar itu tuh, tapi tidak semua, itu tag memiliki tag penutup. Nah, jadi anggap saja tag ini sebagai cara kita berbicara dengan browser atau lebih tepatnya itu memberikan perintah. Nah, jadi yang baru saya katakan ini adalah awal dari dokumen HTML yang ini yang bagian awal, kemudian yang bagian baris ke bawah ini bagian akhir dokumen. Selanjutnya ini ada tampilan formulir. Ini tidak jauh berbeda dengan proyek-proyek sebelumnya. Perbedaan yang paling signifikan dan paling mendasar itu adalah pada baris ke-6 dan 47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Kemudian di tampilan ini ingat bahwa baris bernomor pada figur ini hanya berfungsi sebagai titik referensi. Jadi bagian tersebut itu tidak akan muncul dalam file kode HTML untuk halaman web. Perintah kurang dari form, kemudian tutup kurung itu dan tutup kurung garing form tutup kurung itu memberitahu bahwa browser web akan mencatat informasi dari pengguna. Nah, tanpa perintah ini untuk memulai dan mengakhiri formulir, maka halaman web itu tidak akan mencatat informasi dari pengguna. Selanjutnya ada tampilan di figur P4.3 itu kita bisa melihat bahwa kontak informasi itu berada dalam sebuah tabel. Kolom yang pertama itu memberikan label untuk formulir tersebut, kemudian di baris 14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk field name dan email. Kemudian di baris 23 dan sampai 26 ini menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas, dan di field name itu harus sama untuk tombol radio. Pada contoh ini, nama yang dicantumkan selalu school year. Jadi satu-satunya yang dilihat dari baris 23 adalah sebuah tombol radio dan kata freshman. Seperti ini. Kemudian ada di tampilan baris ke-23, itu kita perhatikan field
follow. Nah, ini ada kata baris feed follow itu ketika lingkaran sebelum frase freshman dipilih, komputer itu harus memasukkan nilai FR pada feed school year, kemudian pengguna halaman itu tuh melihat freshman, tapi browser melihat nilai FR ketika lingkaran tersebut itu dipilih. Selanjutnya ada bagian-bagian formulir contoh. Itu tombol radio harus digunakan untuk pilihan eksklusif di mana jumlah pilihan yang tersedia itu terbatas. Jika terdapat banyak pilihan, maka pilihan ini dapat memakan tempat yang sangat banyak pada halaman web. Jika seorang pengguna itu memilih lebih dari satu pilihan, maka kotak cek itu harus digunakan. Nah, pada figur P4.1 itu menampilkan kotak cek untuk menangkap informasi di mana seorang siswa itu tinggal dan apakah siswa tersebut itu memiliki sebuah mobil. Baris 29 dan 30 pada figur P4.2 itu membuat kotak cek yang nampak pada contoh. Perhatikan bahwa nama feed name itu berbeda pada baris 29 dan 30, sehingga masing-masing baris itu membuat feed-nya dan banyak kotak cek dapat dipilih. Jika kotak live on campus itu dipilih dengan klik mouse, maka feed on akan memiliki nilai yes. Nah, berikut adalah tampilan dari contoh jadi. Seperti ini kurang lebihnya. Kemudian menu drop-down itu disebut dengan kotak pilihan, itu memberikan pengguna daftar pilihan yang sifatnya itu saling eksklusif ketika pengguna tersebut mengklik icon drop-down. Nah, perhatikan bahwa terdapat perintah awal dan perintah akhir untuk pilihan tersebut berada di baris 33 dan 38. Dan masing-masing pilihan dari daftar pilihan ini itu memiliki awal dan akhirnya masing-masing. Kita bisa melihat di baris 34. Nah, nama field pilihan ini itu ada perintah pilihan red, tapi nilai yang ditunjukkan oleh field ini dihasilkan oleh perintah option. Field ini memiliki respons sebagai berikut: no response, excellent, kemudian average, dan poor. Nah, pada umumnya, pilihan yang pertama pada daftar adalah nilai yang ditampilkan di halaman web. Perhatikan bahwa nomor respons itu ditampilkan pada fitur P4.1 dan ini adalah pilihan pertama dalam perintah pilihan. Tapi jika kurang dari option false sama dengan average selected kurung tutup, itu rata-rata dibandingkan dengan para pembicara lain, buka kurung, garing, option, kurung tutup, menggantikan baris 36, kata select, akan menyebabkan pilihan average ditampilkan sebagai pilihan awal pada halaman web. Nah, berikut adalah tampilan dari kode HTML untuk contoh. Seperti ini kurang lebihnya. Kemudian, seperti halnya perintah yang lain, apa yang dilihat pengguna pada layar komputer bisa jadi bukanlah yang direkam oleh komputer. Jika pengguna memiliki no respon, maka feed pelayanan ini akan berisikan nilai no respon. Nah, pada baris ke-42 itu terletak di antara perintah awal dan akhir dari area teks. Nah, dua jenis input khusus dibutuhkan untuk membuat browser web dalam menindak informasi yang dikumpulkan oleh sebuah formulir, submit dan reset. Pada kebanyakan formulir, sebuah tindakan akan ditentukan pada perintah form dan browser web akan melakukan tindakan yang ditentukan tersebut ketika tombol submit diklik. Perintah reset pada baris 6 itu menampilkan frase reset from first to their default pada tombol. Nah, ini akan mereset ulang semua pilihan pada isian awal. Kemudian, dalam menyimpan contoh, itu kita harus menyimpan dokumen sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen ala di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file text.txt. Jadi, secara otomatis akan ditambahkan ke nama file jika file tersebut itu disimpan dalam bentuk teks. Kemudian, di browser web itu tidak akan bisa menerjemahkan jenis dokumen teks. Selanjutnya, melihat halaman web. Setelah halaman web itu disimpan, maka kita dapat memeriksa apakah halaman tersebut itu bekerja dengan baik atau tidak harus menutup program Notepad. Jadi kita tidak harus menutup program Notepad. Program ini dapat tetap terbuka ketika kita tuh melihat file kita dengan browser web dan kita memilih perintah
file, kemudian diikuti dengan open, kemudian kita mengetikkan nama file yang akan kita buka. Atau kita klik browse untuk mencarinya dan ketik tombol OK. Nah, nanti halaman web Anda akan muncul di browser. Nah, jadi kesimpulannya itu, jika kita ingin membuat dokumen HTML yang baik, maka kita harus mempelajari terlebih dahulu teknik yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.